Udah selesai. Oke, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Apakah adik-adik sudah tahu belum kenapa kalian dikumpulkan di ruangan ini? Belum tahu, Bu. Jadi, Ibu maaf terlambat. silakan. Jadi kalian dikumpulkan di ruangan ini untuk mengikuti layanan bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal itu adalah salah satu bentuk layanan yang diberikan kepada seluruh siswa adalah salah satu bentuk layanan yang diberikan kepada seluruh siswa dalam satu kelas secara bersamaan. Layanan ini biasanya dilakukan oleh guru BK dan bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan potensi diri, mengenali masalah, serta membekali adik-adik dengan keterampilan hidup. Apa kalian sudah siap mengikuti layanan ini? Siap, Bu. Sebelumnya, apakah kalian dengan sukarela hadir pada layanan hari ini? Ya, sukarela, Bu. Oke, Ibu harap juga kalian bisa terbuka dan aktif ya. Iya, Bu. Tetapi akan lebih bagus jika kita berkenalan dulu. Iya, Bu. Dimulai dari siapa? Ibu. Perkenalkan, nama saya Inka Indriani Karim dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Gorontalo. Halo, Ibu Inka. Hai. Selanjutnya dimulai dari siapa? Silakan, Ibu. Oh, yang belakang sebelah kanan. Saya masih perkenalkan, nama saya Hai. Perkenalkan, nama saya Patricia, bisa disapa Adi. Aladin. Perkenalkan, nama saya Nita. Kita. Siapa namanya? Tita. Hai. Kita. Perkenalkan, nama saya Nium. Hai. Perkenalkan, nama saya Siska. Hai, Siska. Kenalkan, nama saya Gusti. Hai, Gusti. Perkenalkan, nama saya Cici. Hai, Cici. Perkenalkan, nama saya Regina. Hai, Regina. Perkenalkan, nama saya Rizky. Hai, Rizky. Perkenalkan, nama saya Asmin. Halo, Asmin. Perkenalkan, nama saya Putri. Hai, Putri. Perkenalkan, nama saya Vera. Hai, Vera. Perkenalkan, nama saya Nama saya Hai. Perkenalkan, nama saya Dodi. Hai, Dodi. Om Dodi. Bapaknya Maya. Oke, semua sudah pada kenal kan? Iya, Bu. Perkenalan satu orang lagi. Perkenalkan, nama saya Mayang. Hai. Ini bapakmu ya? Semuanya sudah pada kenal kan? Ya, Ibu. Oke, kita kembali ke. Jadi di sini kita akan membahas topik pelayanan tentang membangun hubungan positif dengan orang lain. Tujuan dari layanan ini adalah agar kalian memahami pentingnya membangun hubungan positif dengan orang lain adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kualitas hubungan personal dan profesional. Jadi Ibu akan menjelaskan apa itu membangun hubungan positif dengan orang lain. Jadi
Membangun hubungan positif dengan orang lain adalah proses menjalin interaksi yang sehat, saling menghargai, dan dukungan antara individu. Hubungan ini dibangun atas dasar komunikasi yang baik, rasa saling percaya, dan kepedulian satu sama lain. Kayaknya kita lemas ibu. Oh iya, ini punya satu ice break ya. Boleh ibu, boleh. Kalian berdiri. Kita lihat. Tadi menjelaskan Itu, teman-teman ya. Tunggu ini. Siska. jadi ice breakingnya itu kuncup mekar. Kamu bagaimana? Kuncup mekar. Ibu tidak lihat. Tidak bisa pegang kuat-kuat. Oh, berarti Kuncup mekar. Oh iya bu. Kuncup. Ya, itu juga pakai kuncup. Ibu tidak lihat. Memang agak baik itu sekali. Tunggu bu. Aku sudah sehat. Ayo mulai. Contoh dulu lah. Kalau ibu bilang kuncup, kalian juga kuncup. Kalau mekar, mekar. Kuncup. Oh iya. Oke, kalian coba. 1, 2, 3. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Oke. Ya. Sekarang DP instruksi saya balik. Mekar. Kuncup. Oke. Jadi siapa yang salah maju ke depan. Oke. Sudah? Ya. 1, 2, 3. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Beresin tadi. Apa menang? Kasih bu. Mantap. Jadi mereka ini akan diberi ganjaran apa? Melayang. Nyanyi aja bu. Nyanyi. Nyanyi apa? Topi saya pun pasti dibalik. Oh, Dibagi Saya topi. satu nyanyi topi saya. Iya. Yang apa? Yang dapur saja, yang penting beda tangan. Koma. Jangan. Apa ya? Aku tahu. Bahasa ini. Menyanyi pakai bahasa ini. Iya, bahasa daerah saya. Bahasa Bose. Oke. Apa yang tahu dalam daerah? Masa daerah Makassar itu nggak tahu? Cepat lagi. Sama batu ribu. Ngomong saja. Maksudnya pintar gabut. Satu, dua, tiga.
Ya, Papa nyanyi. Bentar, Bu. Semuanya dulu. Satu-satu benar. Iya, Bu, satu-satu ya, satu-satu. Maaf ya kalau kalian tidak tahu nyanyi. Atau pakai DPN ada di HP ya? Jauh saja. Soalnya sama-sama tuh sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri dong. Oke, jadi judul lagunya itu Angin Mamir ya. Angin mamiri. Angin mamiri ku pasang, peduli kebelakangan pasang. Mari kita Berikan doa takkan lupa batumi angin mamiri, anginnya ranting dingin. Itu juga ada lagu Bugis, Bu. Oh iya, sebentar ya. Mau menyanyi hinde bolmut bola mundur tak? Kuat suara. Apa tapi tidak bagus suara. Tidak apa-apa kita lakukan. Kedua, tiga. Mau sosok Kotumu manguritu Mogu sato kota biso huoru Adat yang Mogo semo kodo di bupale harus ninggo liliku gitu deh. Tidak tahu mana. Adik kita. Iya kan tadi Iya, mau nyanyi lagu Bugis. Nah, Bu, saya nggak mau. Jadi di sini Ibu akan membagi 3 kelompok. Lalu Ibu akan membagikan poster. Nanti kalian pahami dan setelah itu kita melakukan tanya jawab. Yang bertanya teman kalian yang menjawab juga. Ya Bu. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Ini yang diminta kalau masih Bu. Bu Iti Bu. Itu akan memberikan waktu 10 menit.
Bu. Sudah? Apakah sudah ada yang bisa memberikan pertanyaan ke kelompok lain? Baik, kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan. Ya, kelompok tiga. Siap. Berdiri boleh? Ya Bu. Baiklah,
tentang membangun hubungan positif dengan orang lain. Nah, menurut kami membangun hubungan baik dengan orang lain itu penting karena kita manusia itu kan saling membutuhkan. Kita juga bisa saling membantu. Nah, hubungan yang baik itu juga membuka peluang dan membuat hidup kita lebih menyenangkan. Kemudian cara membangun hubungan yang baik itu yang pertama kita saling menghargai. Kalau kita saling menghargai, itu. Yang kedua, mendengarkan dengan tulus. Yang ketiga, kita harus jujur dan terbuka. Nah, jujur dan terbuka itu bangun kepercayaan dengan kejujuran. Selanjutnya ada tolong menolong. Kita harus saling membantu tanpa minta upah begitu. Kita harus ikhlas membantu teman yang begitu. Terima kasih, Bu. Kelompok 1 atau 2 yang satu presentasikan hasil. Baik, menurut kelompok kami, hubungan yang baik itu dapat membawa kebahagiaan, menghindarkan dari konflik atau masalah, serta membuka banyak peluang. Untuk mencapai hal ini diperlukan sikap saling menghargai, mendengarkan, jujur, tolong menolong, bersikap positif, dan mampu memberi serta meminta maaf. Kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, atas hasil diskusi dari kelompok 2 itu membangun hubungan yang positif dengan orang lain, melakukan komunikasi yang efektif, empati, dan sikap saling menghormati. Hal ini dapat dicapai dengan mendengarkan secara aktif, mendengarkan, memahami perasaan dan perspektif orang lain, serta menjaga kepercayaan melalui kejujuran dan konsistensi. Penting juga untuk menunjukkan apresiasi dan memberikan dukungan ketika diperlukan, sehingga hubungan menjadi lebih harmonis dan saling menguntungkan. Dengan begitu, tercipta koneksi yang kuat yang mendukung kesejahteraan emosional dan sosial kedua belah pihak. Terima kasih. Ini berikan aplaus dulu. Sekarang apakah ada yang bisa memberikan pertanyaan ke kelompok 1 atau 2 atau 3? Saya ingin bertanya di kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan. Kalian saja langkah konkret yang dapat dilakukan untuk membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Apakah teman-teman kelompok 1 mendengarkan saya? Ya. Boleh Dapat saja diajari langkah konkret yang dapat dilakukan untuk membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Kelompok 1 sudah. Ya, Bu. Terus kelompok 2 lagi yang bertanya ke kelompok yang lain. kelompok 3. Sabar, Bu. Kelompok 1 apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2 dan 3?
sudah bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Silakan. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Langkah konkret untuk membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Yang pertama, mulai dengan senyum dan menyapa. Oke. Ini kan ketertarikan yang tulus. Terus hormati perbedaan. Bersihkan luka dan jujur. Berempati. Jaga emosi dan menyesalkan santun. Dan memberikan apresiasi pikiran. Oke, terima kasih dulu. Kelompok 2 apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1? 3. Oh 3, maaf 3. Baik, tadi ada pertanyaan bagaimana cara menghadapi konflik tanpa merusak hubungan positif dengan orang lain ya. Jadi kan memang selama hidup pasti ada konflik dengan siapapun itu. Nah, cara menghadapi konfliknya mungkin pertama tetap tenang dulu dan jangan biarkan emosi yang mengambil alih. Ketika merasa marah atau frustasi, kita kan cenderung untuk bereaksi impulsif yang dapat memperburuk situasi. Nah, jika kita sedang dalam keadaan itu, sebaiknya ambil waktu untuk menenangkan diri. Jadi diminta dulu gitu apa kepalanya. Kedua, dengarkan dengan baik apa yang orang lain katakan. Jadi dengarkan sudut pandang masing-masing. Yang ketiga, fokus pada masalah, bukan pada orangnya. Jadi masalahnya yang harus diselesaikan. Yang keempat, jangan takut untuk meminta maaf atau mengaku kesalahan. Dan yang terakhir, coba cari solusi yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Mungkin itu saja Ibu. Berikan aplaus dulu. Sekarang kelompok 3 apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Sudah Bu, Atin. Silakan berdiri. Adik Atil. Saya akan menjawab. Berdiri. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Ini pertanyaannya, menurutnya sikap mana yang paling sulit diterapkan dalam membangun hubungan baik dan menyenangkan? Nah, menurut saya sikap yang paling sulit itu diterapkan dalam membangun hubungan baik adalah saling memahami satu sama lain. Nah, alasannya karena sudah Bu, kita keluar. Sudah Bu. berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Apakah kelompok 1 sudah bisa menerima pertanyaan? Oke, saya akan menjawab. Menambahkannya, alasannya karena memahami orang lain secara mendalam itu membutuhkan empati, kesabaran dan kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini terdengar sederhana, tapi dalam praktiknya sangat menantang. Setiap orang datang dari latar belakang, pengalaman dan nilai yang berbeda. Apakah masih ada yang kurang? Ya, terima kasih ya. Berikan aplaus untuk adik kita. Baik, apakah di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan materi? Saya Bu.
Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD, Apa itu LKPD Ibu? lembar kerja peserta didik. Gimana cara penyelesaiannya Bu? Ada tadi. Kalian bisa sesuai Ya. kira-kira saat kalian. Ada yang lebih apa nih? Itu habis. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 21. 20. Di HP kalian ya ada tanggal ya? Ini hari Senin. Hari Senin tahu hari Senin ini tanggal 21. Oh iya iya tanggal 21. Ada lagi yang nggak punya pulpen? Saya. Aku ada di sini. Ini April ya? April ya? Ibu ini mau dicontreng? Tidak. Oh disilang. Ya kan tidak ada. Nanti kalau yang sudah pulpennya bisa dipinjam. Oh iya Bu, saya itu orangnya kecil. Ini iya. Lemah dengan SPK. Sudah saja kapan? Ada yang sudah selesai ya Bu? Ada Bu. Sudah Bu. Oke, adik dia bisa mengumpulkan. Oh, bisa dihapus. Maaf ya. Sudah Sofia. Bu
akan membagikan LPH Apa tuh? lembar penilaian akhir. Apa itu? Ya. Ada yang sudah. Ada Bu. Sudah Bu. Adik yang di depan yang pakai hitam. Ya. Dikumpulkan. Baik Bu. Satu ya guys. Bukan. B, bukan kedua. Nanti Nawati berasal dari Arab. Orang mancung. Orang mancung sekali. Ibu. Sepertinya kalian butuh ice breaking ya. Sudah sangat lama. Boleh kalian berdiri? Aku lagi makan ya. Ibu jangan yang lompat-lompat ya. Dengan distancing. Kenapa? Berbeda protek-protek. Kebangun apa Ibu? Main bola. Jadi apa bos? Ice breakingnya itu begini. Marina menari di atas menara. Yowes. Atas menara. Saya ada ice breaking. Oh, kamu ada? Iya. Kayak ada yang Jadi istrinya itu bos berkata, kalau ada kata bos berkata, berarti kalian lakukan perintahnya.
nggak ada Udah pasangan. satu aja sih. Dia malu. Ya, itu Harus ada temannya. Harus ada temannya. Bos berkata begini. Remati, betul ya, semua remati. Joget. Tidak mau. Bos berkata pegang pipi. Pipi dia sekarang lagi lagi sama pegang lihat. Yang malas selama pipi. Pegang pipi, pipinya siapa? Jangan malah ada pipi. Tapi Regina sama. Ya, bukan pipi, kan pipi. Oh, ya. Pipinya siapa? Udah. Bos berkata lepaskan. Itu pegang pipi. Oh, pera. Pera. Bagus, tidak fokus. Iya tidak kayak cuma melepaskan. Apa goyang? Kita beres-beresan menjalin apa? Ada dia pacar terus. Gusti, caranya tunjukkan pada Asep cara nembak cewek. Ini Asep gak tahu. Dodi. Dodi. Asep Dodi. Tahu am. Bento. Dia Gusti. Nggak tahu betul, coba suruh. Nyanyi saja ibu. Tidak begini ya. Suaranya Gusti mahal. Nyanyi saja ibu dicari-cari ini. Coba jawab. Belum mulai. Gusti kenapa kamu gak cumuk? Ini introvert banget. Baik, apakah ada yang bisa menyesuaikan? Ada ibu tunjuk. Siapa yang Oh, silakan berdiri. silakan bis. Ayolah. Jangan malu-malu. Kesimpulan yang saya berikan yaitu membangun hubungan positif dengan orang lain, memerlukan komunikasi yang baik, empati, dan saling menghormati untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Saja Bu, makasih. Iya. Apakah ada yang bisa memberikan pesan dan pesan? Atin Bu, bisa. Belum. Admin. Bu. Iya, silakan. Jadi kesannya itu membangun hubungan positif dengan orang lain itu memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memperkaya karena menciptakan koneksi yang saling mendukung dan bermanfaat. Nah, kalau pesannya itu jagalah komunikasi yang jujur, tunjukkan empati dan selalu hargai perbedaan untuk membangun hubungan yang harmonis. Masya Allah. Berikan aplaus. Baik, sebelum kita
sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.